Rogers. Hai guys, selamat datang di Lunia Film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Parker. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang ditinggal dalam kondisi nyaris tewas. Ia menyusun rencana balas dendam kepada mantan rekan-rekannya sekaligus menyelamatkan orang-orang terdekatnya dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh mafia dari Chicago. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Opening movie diperlihatkan sebuah festival yang rutin diadakan setiap akhir pekan. Kemudian datanglah seorang pria yang bernama Parker yang sedang memasuki festival tersebut. Di sisi lain terdapat dua orang badut yang menyelinap ke kantor penyelenggara festival melalui jalur belakang. Salah satu badut itu melepaskan sebuah balon ke udara. Hal itu merupakan sebuah tanda bahwa aksinya sudah dimulai. Tujuan mereka untuk merampok uang hasil penjualan tiket yang disimpan di kantor pengelola festival tersebut. Dua badut itu kemudian berusaha membuka lantai kantor bagian tempat penyimpanan uang. Sementara itu, dari pintu depan, Parker mengalihkan perhatian para petugas keamanan kantor. Kemudian mereka menyandra para karyawan serta petugas keamanan. Di samping itu, Hardwick melakukan tugasnya dengan membakar jerami tepat di belakang panggung. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian para pengunjung serta petugas keamanan festival. Kembali ke Parker dan badut, mereka telah berhasil membuka isi brankas yang jumlahnya sekitar $1 juta. Full, totally full. Kemudian mereka pun mulai melarikan diri. Di sana, Carlson yang sudah menunggu menjemput mereka untuk segera pergi dari sana. Dalam perjalanan, Melander memuji bakat Parker dalam beraksi dan mengajak bergabung bersama timnya untuk menggandakan uang dari hasil perampokan tersebut. Namun Parker menolak dan ingin segera mengambil bagiannya $200.000 dari hasil perampokan sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Akibat Parker menolak ajakannya, membuat Melander marah dan membuat situasi menjadi tegang. Kemudian terjadilah perkelahian. Pada akhirnya, Hardwick pun menembak Parker yang sudah tidak berdaya. Kemudian mereka langsung pergi dan meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah itu, seorang petani melihat tubuh Parker yang tergeletak. Ternyata Parker masih hidup dan mereka segera menolongnya dengan membawa ke sebuah rumah sakit terdekat. Setelah menjalani operasi, Parker akhirnya tersadar dan melihat berita perampokan di televisi. Membuat Parker berniat pergi karena polisi sudah mulai mendatanginya meskipun kondisi tubuhnya masih belum pulih. Dia menyamar sebagai seorang perawat untuk mengelabui polisi tersebut. Parker yang kondisinya masih belum pulih kabur dengan menggunakan sebuah mobil ambulans. Sesampainya di sebuah tempat, Parker memulihkan kondisi tubuhnya dengan alat infus sambil beristirahat di dalam mobil ambulans tersebut. Singkat cerita, Parker yang sudah pulih dengan menggunakan mobil curian mulai bertindak untuk balas dendam. Dengan mendatangi tempat pembuatan dokumen palsu, tentu saja tujuan Parker membuat identitas palsu untuk mencari keberadaan Melander dan timnya di luar negeri. Parker kemudian menghubungi Harley selaku mantan perampok dan ayah dari pacarnya untuk memastikan kemana Melander dan timnya pergi. Harley memberikan informasi kepada Parker kalau Hardwick adalah keponakan Dan Singer serta mempunyai saudara yang bernama Bobby, dan kemungkinan besar Bobby tahu di mana Hardwick berada. Malam harinya, Parker telah berada di bar milik Bobby. Ia terpaksa memukul salah satu penjaga, kemudian ia pun bertemu dengan Bobby.
Setelah dipaksa, Bobby pun memberitahu di mana Hardwick berada, yaitu di Florida Palm Beach. You don't tell me what I need to know. Florida. We're in Florida. Palm Beach. Lalu, Parker menghubungi pacarnya bernama Claire dan Harley untuk menyuruhnya pergi berlibur besok. Time for a vacation. Di sisi lain, Hardwick mendapatkan telepon dari Bobby saudaranya yang memberitahu bahwa Parker akan datang mencarinya di Palm Beach. Tentu saja hal itu membuat Hardwick dan timnya panik. Melander nampak marah kepada Hardwick, seharusnya Parker sudah tewas ditembak olehnya. Lalu Melander menyuruh Hardwick untuk menghubungi pamannya Denzinger selaku mafia besar di Florida untuk mengatasi hal ini. Singkat cerita, seorang bernama Leslie yang bekerja di perusahaan properti telah mendapat seorang klien yang ingin membeli rumah di kawasan Palm Beach dan orang itu adalah Parker. Di sini, Parker memalsukan identitasnya sebagai seorang pria kaya raya bernama Daniel Permit. Mr. Parmit? Rogers. Dia juga meminta Leslie untuk menemaninya untuk berkeliling melihat rumah yang akan dibelinya. Leslie pun menemani Parker berkeliling kawasan Palm Beach. Leslie menjelaskan harga setiap rumah dan furnitur yang ada di dalamnya. Namun, perhatian Parker teralih ketika melihat sebuah rumah yang dikatakan oleh Leslie bahwa rumah tersebut baru saja dibeli beberapa hari yang lalu oleh sekelompok pria, dan tentu saja Parker curiga dengan siapa pembeli rumah itu. I'll have to meet him someday. Di malam hari, Parker mendatangi rumah yang tadi ia curigai, dan benar saja ketika dia mengintip ternyata Melander beserta timnya berada di sana. Terlihat mereka akan pergi keluar untuk membeli makanan. Ketika Parker berhasil menyelinap, ia mendapat sedikit informasi apa yang akan dilakukan Melander. Dia juga menyembunyikan sebuah pistol di bawah meja, kemudian mengosongkan peluru beberapa pistol di sebuah kotak penyimpanan, serta memotong pemantik pistol tersebut. Tidak lama kemudian, Melander dan timnya datang. Parker yang telah selesai menyabotase beberapa pistol pergi dari rumah itu tanpa diketahui oleh mereka. Keesokan harinya, Parker bertemu dengan Leslie dan memberitahu bahwa rumah yang sempat dibicarakan beberapa hari yang lalu adalah milik kelompok pencuri dan mereka telah mengambil bagian hasil rampok milik Parker. Maka dari itu, Parker ingin Leslie membantunya mengambil kembali yang merupakan miliknya. Pada awalnya, Leslie senang dan membantu Parker karena dia akan mendapat komisi. I help you, and I get a commission. Namun, saat Parker menjelaskan kalau kelompok pencuri itu akan melakukan perampokan perhiasan senilai $75 juta di kawasan Palm Beach, Leslie seketika kaget dan tak ingin ikut campur, karena perhiasan yang dimaksud itu adalah milik seorang ratu terkaya di Palm Beach yang bernama Clarendon. Parker yang terus memaksa, akhirnya Leslie setuju dan siap membantunya. Kemudian Leslie mengantarkan Parker ke rumah Ratu Palm Beach. Dia memberitahu bahwa besok malam akan diadakan lelang koleksi perhiasan milik Ratu Clarendon yang bernilai $75 juta. Parker akhirnya turun dan memeriksa keadaan. Kemudian ia terkejut saat mengetahui Melander sudah berada di sana. Ternyata untuk melakukan perampokan $75 juta, Melander bekerja sama dengan orang dalam. Dia juga memberi ruang untuk menaruh alat-alat yang akan memudahkan aksinya saat melakukan perampokan nanti. Setibanya di hotel, Parker dikejutkan dengan seorang pembunuh bayaran yang bernama Kroll. Ia dikirim oleh Denzinger untuk menghabisi Parker. Keesokan paginya, Leslie didatangi oleh pihak kepolisian yang bernama Jack. Tujuan Jack untuk meminta keterangan dari Leslie mengenai seorang pria bernama Daniel Permit yang merupakan kliennya. Tiba-tiba Leslie melihat sesuatu yang aneh di rumahnya. Dia melihat bercak merah, namun Leslie berusaha menutupi hal tersebut dari Jack.
Dan betapa terkejutnya Leslie ketika melihat Parker dalam keadaan penuh luka. Jack menjelaskan Daniel Parmet terlibat perkelahian di kamar hotelnya yang menyebabkan seorang pria tewas terjatuh dan pihak kepolisian sedang mencarinya. Setelah polisi pergi, Leslie sangat panik karena bingung harus berbuat apa. Parker kemudian memberikan sebuah nomor telepon untuk dihubungi. Leslie kemudian menghubungi nomor tersebut dan pulang lebih awal dari jam kerja untuk melihat kondisi Parker. Saat tiba di rumah, Leslie sedikit kaget ketika melihat seorang wanita yang sedang mengobati Parker. Ternyata wanita itu adalah Claire, pacar Parker. Setelah selesai mengobati, Claire pulang dan menunggu Parker kembali setelah menyelesaikan misi balas dendamnya. Singkat cerita, di tempat lelang perhiasannya Clarendon telah ramai dengan dipenuhi orang kaya yang siap membayar jutaan dolar untuk perhiasan tersebut. Pada saat acara dibuka, tiba-tiba ledakan beracun terjadi yang membuat para tamu undangan serta petugas keamanan berlarian keluar. Seketika, Melander dan dua tim lainnya yang menyamar sebagai pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi. Dia kemudian meminta kepada petugas kepolisian untuk berjaga dan melarang siapa saja yang masuk ke dalam tempat lelang itu, dikarenakan asapnya yang beracun. Setelah merampok semua perhiasan yang jumlahnya 75 juta dolar, mereka keluar dari ruang khusus yang tadi sudah disiapkan. Mereka mengenakan pakaian selam lengkap. Sementara itu, Hardwick yang bertugas mengalihkan perhatian polisi laut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga membuat Melander dan lainnya berhasil kabur dari jalur laut. Di saat yang sama, Parker yang sudah berada di rumah Melander berhasil masuk dengan membobol salah satu pintu rumahnya. Tidak lama kemudian, Melander dan timnya datang dengan perasaan bahagia karena perampokan yang mereka lakukan berjalan dengan lancar. Di luar dugaan, Leslie juga datang ke rumah itu. Namun tiba-tiba Hardwick muncul dari belakang dan menangkap Leslie. Parker yang melihat kedatangan Leslie pun kaget. Karena panik, Hardwick memukul wajah Leslie sambil mengatakan di mana Parker berada. Namun Leslie menjawab dia tidak tahu. Parker. What? You sent her in. He's down the blood up in that hotel. He's out there somewhere. That motherfucker's a rock, man. Dan tidak sengaja Leslie melihat sebuah pistol di bawah meja. Melander kemudian meminta timnya untuk berpencar memeriksa sekitar rumah. Siapa tahu Parker sedang bersembunyi di sekitar. Saat mereka berpencar mencari Parker, Rose berhasil dibunuh oleh Parker. Kemudian Carlson dan Hardwick kembali menemui Melander untuk melaporkan di setiap sisi rumah. Namun anehnya Rose tidak kembali untuk melaporkan dan menghilang. Ross? If she moves, shoot her. Saat Melander mencoba mencari Rose, ia menyadari Parker ada di luar. Girl, we've got the girl. Leslie yang mempunyai kesempatan langsung mengambil pistol yang berada di bawah meja tadi dan menembak Carlson. Sementara itu, Parker masih berjuang menghadapi Melander. Leslie yang panik karena tidak pernah membunuh. Tiba-tiba Hardwick menyanderanya. Kemudian Parker datang dan menyuruh Hardwick untuk menembakkan pistolnya. Yang ternyata pistol tersebut tidak berfungsi karena pemantik pistol itu sudah dipotong oleh Parker kemarin malam. Danziger will hunt you down. He won't rest up. I will use my connections. Do not make me fucking kill her. Go ahead. I will. A villain. Setelah kejadian itu, Parker dan Leslie pergi dari rumah itu dengan membawa semua perhiasan yang telah dirampok oleh Melander dan timnya. Parker meminta Leslie untuk menyembunyikan perhiasan itu di balik ventilasi udara kantornya selama 3 bulan ke depan.
Suatu saat Parker akan mengirim orang untuk mengambil perhiasan itu lalu menjualnya. Hasil penjualan akan dia bagi rata dengan Leslie yang jumlahnya jutaan dolar. Took the jewels to your office. In about 3 months, we split the rest. How much? Your share will be millions. 6 bulan kemudian, di Chicago, Parker mendatangi bos mafia besar bernama Denzinger, lalu menembaknya di tempat hingga tewas. The hell are you? Parker, it's not about money. Berlanjut 1 tahun kemudian, terlihat Leslie mendapatkan sebuah paket. Karena penasaran, Leslie pun langsung membukanya dan ternyata isi paket tersebut adalah tumpukan uang bernilai jutaan dolar. Please? It's heavy. Tak hanya itu, seorang petani yang menolong Parker dalam keadaan sekarat juga mendapatkan sebuah rumah dan uang tunai dari Parker. You know, I believe that man that we found on the side of the road that day, new house, only money to pay off. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.